Terus sama ini kan dikira masih nyar ya? 3 bulan, Oh, lama. 18 besok. Lama, 3 bulan. 3 bulan. Tak keplak ya enggak, Ini ngapa? Oh, Loh, kan direkam. Lu gue dikit Mbak, kalau koncone. Apa? Sharing. Tentang apa? Tentang suamimu? Iya suami juga, suami nggak kerja. Disuruh cari manuk yang besar. Nanti cari manuk yang besar. Aku ora tau ngongkon mau golek manuk segede lho. Aku ngomong udah nikah tapi padahal aku udah bercerai. Iya serang Udah aku ngurus. 2 kali wes. Bayu kok banggamen 2 kali we. Masa aku ya bisa tapi Sik rungokne dikit iki Mbak piye cerita manuk gede lho. Enggak manuk gede, Mas. Piye manuk apa? Manuk ompret. Sik terus piye? Gini, kan anu to, Mi. Ayo mana jilbabmu cepet. Jilbab. Aduh, wedan. Ya Allah. Mumpung ra di kantor kan iso dingkrang, Mbak. Terharu ngene iki mau wesan, ya Allah, wis iso ketemu wis alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wis pokoke. Doane wis diijabah kabeh. Oke, amin. Ada apa dengan Mbak? Aku kan baru Miss. Pertama dulu tahun 2017 ke sini, ya kan. Ikut majikan di Saipun. Agensi di Kos BB. Agensi itu dulu nggak mau tahu. Menyalahkan saya terus toh. Selama itu katanya saya coy sini nggak bisa kerja sembarang, nggak bersih gitu kan. Lah, data semua ditahan. Terus majikan kan sering telepon agent gini. Nah, yang disalahkan babu. Sampai Jelas. saya itu disuruh apa kan air de tram apa kayak ceret itu loh Miss. Kan habis toh. Tak kasih lagi, nggak boleh. Masih panas itu disumpah ini masih bekas selama itu. Oke. Masih bekas kan? Terus dek job nggak ada anjing, nggak ada anak. Ternyata dek situ ada kerja 3 rumah, gaji tetap, istirahat jam 1, bangun jam 5:30. Wah, Terus jaga nenek itu umur 93, agak tuli, terus jalan pelan-pelan kan. Nah, setelah itu Miss, saya itu cuma begini, ya Allah pengen cari yang lain tapi data itu ditahan semua. sama majikan apa aja? Sama agensi. Sama agensi ya. Nah, waktu pengen ditanya kan nambah lagi nggak, saya nggak mau. Sebenarnya saya itu sayang toh sama mbahnya, baik-baik. Setiap 1 bulan sekali kan dapat uang dari pemerintahan Miss. Aku dikasih, terus bapak itu kan juga ngasih. Ini boleh nggak apa-apa? Boleh nggak apa-apa? Beli. Papai. Enggak tak soalnya ada videomu mah. Lebih gampang. Makasih ya sayang ya. Enggak apa-apa wes. Alah. Oke, papai. Muah, love you. Enggak apa-apa, ngejeno Mbak Dian. Nah, terus Setelah itu Miss, kembalian $2 itu diminta sama majikan cewek. Terus kamu tadi beli roti, siapa yang kasih uang bapak? Saya bilang gitu toh. Mana kembaliannya? Oh iya, saya kan pernah Miss di apa? Kayak dikasih uang tuh berapa gitu loh, kayak pancingan lah. Saya kan diam, nggak tahu. Terus kayak iya suruh memancing saya supaya gini. Nggak mau. Nah, tapi kan saya nggak segitu niatnya kan Kerja. Nah, saya kerja kan dengan anak yang dulu kan, anak saya masih kecil, 4 tahun kalau nggak salah. Terus sing paling terharu, yang cuma terharu itu kenapa kok sampai agent dulu itu nggak bantu saya, malah majikan gitu loh Miss. belain majikan. Nah, sampai saya itu tangan dikasih air panas kan, Disiram air panas. nah, Mateng. saya itu bilang katanya nggak percaya lah, mau percaya gimana Miss, HP kan HP jadul, diminta majikan. Pernah saya beli HP yang $300 itu apa, Yang ada pakai fotonya KTP, ya? pakai KTP terus ditahan itu loh Miss. Oh, yang nomornya dikunci gitu ya? Ya, HP-nya dikunci. di smartphone itu Miss. Terus? Saya kan kayak ngabari keluarga kan kayak sembunyi-sembunyi kan. Untuk ngasih tahu keluarga. Nah, terus setelah sekian berapa hari majikan tahu, dibanting lah. Ya Allah, saya sampai gimana, terus hubungi lagi gimana gitu kan. Saya bertahan terus
masih potongan 2.000 lebih Miss dulu itu. Sisa berapa terus saya simpen, beli HP lagi. Supaya saya bisa hubungi anak lah kan, anak masih kecil kan. Terus ya udahlah, wis mau gimana lagi, saya pokoknya harus bertahan 2 tahun bisa. Istilahnya meskipun saya pernah dipukul juga sama itu yang ngejeng saya kan menantunya Miss. Dipukul terus dikasih air panas, saya cuma diam cuma nangis. Ya Allah, semoga saya bisa kuat lah. 2 tahun akhirnya alhamdulillah saya kuat Miss, meskipun finish ya. Nah finish. Hebat. Tapi meskipun apa itu, saya juga pernah ditipu sama teman. Tadinya kan dibantu, tak pinjemin uang buat beli HP, iya. Terus situ kan saya alhamdulillah dibantu. Terus saya gantian bantu. Ternyata satu flat Miss, uang saya itu dibawa kabur, dianya di interminit Miss. Jadi selama itu saya bonyok ya. Bonyok pulang cuma bawa uang 20 juta Miss, sama simpenan 2 tahun? 2 tahun 20 juta tok. Entek dihapusi konco. Iya. Yang lainnya dia pusing, di bawah dia itu kalau uang Indo itu sekitar 15 jutaan lah. Dian. 15 Terus? juta. Ya nggak ada kabar selama ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh wow. Nah terus yang sekarang ini saya pulang dari sana, saya nikah lagi. Habis nikah lagi kan punya anak Miss, hamil. Lah hamil yang anak saya yang sekarang ini kan operasi sesar. Jadi saya kembali lagi ke Hongkong demi apa? Demi anak saya. Nah, terus yang satunya kakaknya kan masih sekolah SD kelas 4. Jadi saya itu berjuang lah demi dia. Terus nyampe sini tuh majikan semua itu anak-anak baik semua. Sopan, baik. Alhamdulillah. Berbanding balik sama dulu. Terus yang saya permasalahkan itu ini Miss. Kemarin kan masih ada mbaknya yang bantu. Bantu yang lama kan. 6 tahun ikut dia. Terus dikasih tahu kalau majikan ini dulu itu pernah ngambil pembantu berapa bulan pergi nggak betah sama mbahnya kan. Lah mbaknya ini bertahan 6 tahun. Katanya kan diiming-iming long service. Nah ternyata pas waktu saya di sana mbaknya kurang 1 minggu, hari Selasa pulang Indo, hari Rabu kan makan ya Miss. Lah itu mbaknya tanya long service-nya, ternyata nggak dikasih. Si majikan tanya ke agensi bilang itu kan tergantung majikan. Lah tapi kenapa kok ngomong ke semua pembantu lain kalau dia ngasih mau dikasih itu kan kayak berharap toh Mbak, berharap cuma itulah dia bertahan demi itu. Ternyata nggak ada. Daripada kayak gini kan mending pergi dari dulu kan. Iya betul. Dulu. Terus maklum. Makanya sekarang itu kemarin kan Mbah Sing yang cewek itu ke rumah sakit operasi tuh Mas. Yang cowok itu ngobrol sama saya, pokoknya istilahnya ngerayu saya supaya saya bisa lama di situ. Ya itu ada omongan masalah LC juga kan. Cuma yang saya pikir gini, saya nggak terlalu mengharap. Jika itu rezeki, alhamdulillah. Yang penting saya kerja nyaman, situ nggak terlalu banyak masalah, udah tak nikmatin aja gitu. Sebentar ya, sorry. Mbak, di mana Mbak? Mbak? Halo? Halo Mbak, nggih sampean Ndek. Kula pun dugi niki Congcam. Sampean jalano turun ke bawah ada oke di situ. Di situ ada oke, nyampe oke telepon aku. Turun ke bawah ada oke. Oke. Terus? Yang saya pikirkan itu cuma gini Mas. Lebih baik itu dijalani dulu atau berpikir 2 kali 3 kali enaknya gimana gitu loh Miss. Kan mbah yang laki kan ngomong kalau bisa kamu bertahan 4 tahun lah kalau bisa. Seandainya bisa 6 tahun nggak apa-apa, kamu bertahan. Besok kalau kamu pulang dari sini saya kasih LC. Nah intinya gitu. Mending gimana, saya kan pernah melihat mbaknya yang sebelumnya itu cuma diiming-imingi, ternyata kan nggak dikasih. Kita kayak mengharapkan sesuatu gitu loh Miss. Kan sampean masih baru tuh di situ. Iya. Lebih baik beri harapan palsu juga sama dia.
Oh gitu. Oh iya, aku di sini mungkin 10 tahun. Ntar mau finish kontrak ya udah pergi aja. Itu kan hak dia, hak sampean. Oh iya. Jadi sekarang ya biar dia baik sama kamu ya ngomong aja aku akan tinggal di sini 10 tahun. 6 tahun, 7 tahun nggak ada masalah. Iya. Jadi nggak usah berpikir tentang apapun. Menurut pendapat saya, terus jangan percaya dengan cerita orang. Nasib orang nggak sama. Iya. Pembantu saya yang pertama cuma 6 bulan, pembantu saya yang berikutnya 8 tahun. Iya. Kan ya nama, mungkin aku nggak ngasih kamu tapi aku ngasih dia. Iya. Aku mungkin nggak ngasih dia tapi ngasih kamu. Karena aku suka sama kamu. Kita tidak tahu. Jadi jangan berpegangan pada pengalaman orang lain. Belum tentu pengalaman orang lain itu cocok buat kita. Nah, pengalaman orang lain itu sebagai cermin. Tapi bukan kamu. Lek seperti ini mungkin kemungkinan seperti itu. Sama gini loh Mbak, perkiraan cuaca bahwa besok hujan. Karena diperkirakan mendung ini akan bertahan di situ. Tapi kan kita tidak tahu ada angin. Nah, di bawah angin kan nggak jadi hujan. Begitu juga dengan sampean hari ini. Mereka kan membicarakan tentang long service, tapi ternyata mereka punya rezeki dan kamu baik, sayang lebih dari segalanya, kamu dikasih. Jadi jangan terpikir terlalu jauh. Menurutku enjoy aja selagi mereka oke. Nggak ada masalah. Terus yang ditanyakan lagi gini Miss, kan yang menandatangani kontrak saya itu kan anaknya yang nomor 3, yang nomor 1 kan sudah punya pembantu itu 5 tahun, besok bulan 3 ini pulang Indo. Terus yang nomor 2 itu anak Filipina 14 tahun. Terus yang ketiga kan saya ini Miss, tapi di job saya kan di rumahnya neneknya itu, tapi yang mengambil kan anak nomor 3, ya kan. Tapi saya juga bersih-bersih di anaknya yang rumahnya yang nomor 3 itu Miss. Kamu ya Saman ikhlas apa enggak? Kalau Saman enggak ikhlas ya Saman? Saya ikhlas Miss, saya ikhlas dijalani aja. Tapi cuma gini Miss, takutnya ya kan Miss, kan di dalam peraturan kan nggak boleh 2 rumah. Karena peraturan itu tidak ingin membahayakan kalian dan tidak ingin banyak orang melakukan hal itu. Iya. Satu hal, kalau sampai ada orang ketangkep, itu karena ada orang laporan. Iya. Nah, yang Saman khawatirkan adalah ketahuan dan ada yang laporan. Gitu. Dan sekali lagi mereka tidak akan membahayakan diri sendiri. Paham nggak? Iya. Yang saya tanyakan adalah peraturan dan moral itu beda banget. Kalau peraturan satu rumah. Tapi kamu berpikir moral karena nggak ada kerjaan ya udah bantu aja sekedarnya aja. Ya nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Yang penting Saman ikhlas nggak? Saman ikhlas jalani aja deh. Kenapa? Karena banyak orang hari ini tuh nggak ikhlas. Suatu saat mereka juga diperhitungkan. Mungkin juga mbaknya yang nggak dapat long service karena nggak ikhlas. Iya. Kita nggak tahu juga. Ya, gini Miss, maaf ya. Kan yang dulu itu saya dengar itu gajinya kan 4630 4630 apa 4530 ya Miss. Sebelum itu lah. Terus itu dikasih dibulatkan 5. Sebentar. Udah nyampe oke belum, Mbak? Udah nyampe mana? Kamera belakang. Kamera belakang. Oke, sebelahnya itu. Saman jalan sampean melaku ke depan. Melaku. Melaku, Mbak. Oke. Terus. Lah iku ono terus. Lah iku ono celowokan itu sampean nganan. Nganan. Ngiri. Sorry, ngiri Rene. Sini. Omahe kayak di Surabaya. Lah mangkane kuwi. Terus mareno ki cuci baju itu celowokane itu. Celowokane Pak cuci baju. Nah, nganan. Persis Surabaya tenan loh. Domongi ya. Sebentar ya, Mbak ya, sebentar ya. Oke, Mbak. Terus. Iki ke kancaku kepengin ketemu Mbak Yuni juga. Terus. Iki tak buka no lawange. Oke. Ojo rame. Iya, naik ke atas. Oh, sorry ya Mbak ini. Oke, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Jadi terus? Nah, yang dulu itu kan dibulatkan gajinya itu jadi 5.000. Kerja 2 rumah. Tapi saya ya alhamdulillah Miss,
kemarin itu kan gaji saya 4630, ya kan? Pas waktu gajian kemarin 2 kali ini Miss, itu ditambahin 600 Miss. Waalaikumsalam, duduk dulu ya, duduk. Terus Ditambah 600 Miss. berarti 5230. tutup Mbak. Berarti kan memang rasa syukur dan ikhlas lebih besar kan dapatnya lebih banyak toh. Nah, yang dulu aja dapatnya cuma 5.000. Kan pajaknya gini Miss, yang dulu itu hak. Nah, Terus saya itu kan tanya ya, maksudnya kan saya orang baru, tidur satu kamar. Mbak, gimana ya? Ini masa apa? Saya tanya. Dia tuh bicara gimana? Saya di belakangnya 2 jam berdiri. Pikir sendiri Mbak. Gitu. Saya kan ya ampun. Saya kan pengen tahu. Terus, Mbak, saya kerja apa lagi Mbak? Pikirin dhewe Mbak, masuk arep menengai. Gitu Miss, ya Allah. Saya ini di sini juga pengen tahu lah. Saya itu, tiap malam itu saya berdoa, ya Allah Mbak ini kok jahat banget sih. Tapi pas waktu nggak ada nenek, kakek itu baik cerita gini. Mbak, sampean gini masalahmu ya Mbak. Saya memang di Indo saya punya hutang 30 juta lebih Mbak buat operasi anak saya lahiran gitu kan. Sama anak saya step Mbak, saya bilang gitu. Terus setelah itu coba Mbak sampean di sini kalau betah 2 tahun syukur Mbak. Syukur paling ya 2 bulan Mbak, paling sama langsung pergi. Saya cuma ya Allah Mbak kok bicara ngedone. Saya kan down terus saya tanya sama pembantu yang di anaknya nomor 1. Ternyata dia itu juga ngempet Miss, istilahnya ngempet sama mbaknya itu selama 5 tahun. Berarti Mbaknya memang hakmin. Hakmin. Terus gini, keenakan ya Mbak si A, nggak nyuci mobil, sampean kok nyuci mobil terus nggak capek, nggak Mbak. Sing penting ikhlas. Kita di sini kerja, bener Mbak? Betul, itu yang paling penting. Setelah itu gini Miss, dia itu bilang gini, alah Pak, nggak lek betah, baik gini. Baik cerewet, baik jahat. Terus saya tuh cuma 1 bulan Miss sama dia Miss. Ya Allah, nangis saya ngempet. Kok gak metu, seandainya saya di sini nggak niatnya kerja, wis tak cites. Saya bilang gitu loh sampai dalam hati itu. Sangar we ya, cites ya. Anaknya itu kecil Bu, orangnya itu kecil, sudah tua, tapi itu omongannya kemelinti. Nah, Indonesia di Jere. ya daerah jauh lah Bu. Ya, Jawa Timur. Mak iki tak antemi mengko ya, Mak. Tak kok daerah ndi? Jawa Timur pokoknya, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Aja ngomong tonggoku ya. Jawa Timur Miss. Ini Aku boleh Jawa di- Timur nggak ya? boleh di Iya. Nah, Jawa Timur. Ya wes, Ya. tetap Lah terus saya bilang gini Miss, ya Allah Mbak ini seandainya gitu. Terus Miss, kalau nggak ada saya sama pembantu yang nomor 1 besok pulang itu ya Miss ya, kan Mbak itu kan bilang gini, besok tak antar. Bawa orangnya kecil bawa koper besar Bu, besar belum tas tenteng ya. Itu nih wongnya. Enggak Finish. di finish sekarang. Oh iya sudah finish. Itu Miss, kalau nggak ada saya sama mbaknya itu dia udah kepelantang-pelantang bawa koper besar, terus disuruh mau diantar mbahnya nggak jadi, disuruh tunggu di bawah, suruh naik taksi, ternyata taksinya nggak ada, nggak jadi, disuruh ke FTR, disuruh di FTR mana gitu loh Miss, nggak jadi. Setelah itu disuruh lagi Nasi pelek ya? Nasi pelek Lah, enggak bener. wis elek ya, elek. Lah langsung disuruh naik bis jurusan Polam, ya kan? Pindah lagi. Nah, di situ kan dia nggak tahu, akhirnya pindah lagi di situlah di Cung. Nah, di Tung-tung. situlah. Coba no. Nah, situ. Terus setelah itu kan saya bantuin lah. Dia itu malah bilang gini, Mbak, nyuruh saya sama si Mbak A, Mbak temenin aku sampai naik. Kan yang bis mau jurusan ke bandara kan nggak ada Bu, nggak ada. Terus dia itu gini, Mbak anterin aku sampai nanti dapat bis jurusan naik ke bandara gitu. Ya nggak bisa, kita sama-sama kerja, saya sama si Mbak A kerja kan. Ya nggak bisanya sampai ngantar sini. Saya nanti gimana, nggak tahu kayak bawa aku. Mbak salah sendiri, kenapa nggak dipakai, saya bilang gitu. Ya betul, kenapa nggak langsung dipakai? saya pulang. Saya itu sampai rumah itu sama mbaknya si A itu
untung ada kita. Tapi kok dia perlakukan kita kak semena-mena kayak kita itu Sampah. sampah gitu. Wis, kamu bertahan. Cuma mbaknya yang si A ini kasih tahu bertahan. Tapi kalau kamu sekiranya nggak kuat, kamu bisa cari yang lain. Tapi saya mikir gini, saya sudah anggap nenek sama kakek ini kakek saya, nenek saya. Kalau bisa itu saya bertahan, nggak tahu sampai kapan saya bertahan demi keluarga kan gitu. Terus kemarin itu gimana ya Miss, anak-anak itu baik semua, makan itu mintanya semua satu meja. Anaknya kan 3 orang sudah suami semua, cucunya 3. Terus itu saya tuh pokoknya nggak boleh di dapur. Kan kamu makan di sini, tapi kan saya nggak enak, saya tetap di dapur. Kadang tuh nenek nyuruh apa, saya duduk di lantai, nenek itu nggak boleh, jangan duduk di lantai, duduk di atas. Kadang gitu, nggak apa-apa di sini saja. Saya kan menghormati. Terus waktu nenek pulang dari rumah sakit kan operasi ada 6 Miss, 6 jahitan. Saya kasihan kan, kasihan. Nek, besok kalau saya libur, nenek minta sarapan apa, saya buatin dulu. Saya gitu, nggak usah, nggak apa-apa, saya ikhlas gitu kan. Terus saya buatin. Terus setelah saya buatin, saya itu bersih kamar mandi kebanyakan apa itu biopaksoy. Saya kan kayak gimana pusing kan, pusing istirahat. Nenek itu kan kayak waktu itu mau masakin orang banyak Miss. Nenek itu sambil ngerjain kan, saya suruh istirahat dulu. Tapi meskipun nenek ngerjain, saya suruh istirahat, saya nggak bisa istirahat, tetap kerja sampai nenek itu nahan sakitnya. Saya kan kasihan Miss. Terus si apa itu, nenek kamu nanti capek nggak apa-apa, yang penting nenek sehat dulu. Saya gitu, saya ikhlas. Tapi cuma kadang nih ya namanya orang sini kan nganyel nih gitu kan, yes, dinikmati aja lah. Yang penting anak-anaknya baik, nggak main tangan, gajian lancar, alhamdulillah. Dan auranya sampean aura positif, dimana sampean sudah punya feeling bahwa dia itu adalah keluargamu. Karena itu impasnya di kamu juga positif. Tapi kalau kamu termakan sama temanmu itu, impasnya negatif dan keluarnya negatif, akhirnya kamu diinterminate. Tapi kan dari auramu positif. Kayak Mbak E gini, mlebu wis auranya negatif, tapi kan akhirnya positif tau pikiranmu tenang. Jadi memang awalnya kita sendiri harus positif. Kuwi sitok kuwi wong tuku tiket kuwi wis mau tenan tak goleki ndek YouTube, ndek Facebook tak goleki. Yo percaya, sakmen tak hapus iki piye. Uang ditinggal ndek aku 2.300 wis tak cancel, wis tak sembarang. Kenapa? Karena aura positif itu yang merubah kita. Iya. Karena kalau kita punya aura negatif, ya negatif. Lah aura positif, ya positif. Maka itu jangan izinkan pikiran negatif. Lek kamu bilang mati, ya mati. Nek bilang kamu hidup, pasti hidup. Begitu juga dengan sampean. Sampean dapat tiket 700, aku ngomong minimal 1.500, ya dapat 1.500 toh. Itu kenyataan. Dia kesini bawa aura negatif, tapi mungkin karena pancaran dari teman-teman positif, wes ngomong aku piye kari rong dino Miss, iki piye rong minggu kes aku wis piye mati. Oh, kayak rebutan nih saiki jan. Orang payu, orang takdol jan. Mana yang tak ecar jan. Saya dari kemarin lu Miss, Aku didol bisa inbox. Mbak. Iya. Miss, aku pengen ketemu ya, Allah pengen ketemu gimana ya, minta sharing. Kalau gini kan yang Lega. Nah, lega apa yang di Termasuk hebat loh Mbak, sampean dari oversee gaji 5.000 lebih wis hebat loh sampean Mbak. Iya, Bener. sampai mbaknya si A itu bilang gini, gajimu kamu ditambah berapa? Saya tambah sih. Gajimu gede loh daripada si Mark Kona. ibaratnya gitu kan. Karena auranya Mbak, auramu masuk iki pincang tapi masih bahagia. Kowe ngopo sikil mau pincang? Kemarin itu gini Miss, si nenek itu ya kan anaknya yang kedua kena COVID, ya kan? Terus? Lah ngantar makanan ke rumahnya neneknya itu. Nenek nunggu di apa itu City Bus. Nah saya itu kan di rumah anaknya yang si A, ya kan, masak-masak di situ. Saya mincet lift, lah liftnya di L1. Ternyata L1 itu kan parkiran bukan di City Bus. Saya lari nyari nenek. Kayak hujan-hujan Miss, saya sambil hujan-hujanan. Akhirnya saya kepleset. Lah terus nenek saya bilang, nenek saya di sini gitu kan. Kamu kok
Ya namanya Wong kene. libur ya kan. Kamu kok Con udah kamu tahu? con. Ya, gitulah. Pasti keluar itu dah. Itu. Sebentar ya. Halo Mbak ya. Saya sendiri kan apa Cang? Saya nggak kerja di Nanfung Mbak. Kalau cari saya ke Taiwan. Saya nggak di Nanfung lagi. Masa ke sana? Di Taiwan ya. Di Taiwan exit B. Kamu nyampe Taiwan exit B telepon saya. Oke, thank you. Yo bye bye. Jadi auranya memang aura positif ya, gak apa-apa. Cerewet wong kene cerewet padha ae kok. Iya. Kuwi lho sing ati ngebrik lho gak mulih-mulih yo. Diapusi majikane. Gandoli Mas. Gandoli ya. Mbak. Kemarin tuh ya, Miss, saya lari-lari. Sini breaking nggih. Bukan. Gak apa-apa. Siapa? Saya Oh, ndang bisa kayak saya. terus. Loh, hayu mana Jen? Terus. Terus nyari-nyari nenek kan, terus nenek bilang gitu, wes nggak jadi kamu kembali yuk, gitu. Terus saya itu muter Miss, kepleset itu kan, udah kehujanan, kepleset. Saya itu sampai berjalan ke rumah anaknya si A ini kan, sampai pincang saya ngempet Miss, sambil nangis. Terus si majikannya si A itu, kenapa kamu gini-gini? Terus bapak saya itu yang bayar saya kan ada di situ juga. Kenapa kamu nganu kok gitu? Nggak apa-apa, saya bilang nggak gitu Duduk dulu kan. Jen. Terus si mbaknya, Ini di sini ada kursi kok. si mbaknya itu bilang, Tutupan pintunya. kamu tadi kenapa? Saya jatuh gini. Terus piye? Terus gak apa-apa mbak. Tapi saya sampai ngempet sampai nangis Miss. Ternyata itu selewat malamnya Miss. Bengkak. Bengkak Miss. Si majikan yang si A itu kan, yang nomor 1 itu bingung. Tak kasih apa kayak krim gitu Miss. Semuanya disuruh pulang. Nenek itu ya, nenek sama kakek kan masih marah kan. Di meja makan gitu ya. Nggak ada wajah senyum sama saya. Saya udah mercing ngempet kesakitan sama apa. Nenek sama kakek cuma gini loh Bu. Cuma gini diam, nggak mau melihat wajah saya. Tapi saya sudah terus anak-anaknya bilang, si itu tadi jatuh nyari-nyari kamu gini. Dikasih tahu gitu. Hah? Setelah itu bingung sendiri kan. Terus mau tanya sama saya kan nggak berani. Akhirnya itu nenek disuruh pulang sama anaknya yang si A itu. Pulang aja dulu sana, cepet pulang, nggak usah nungguin si dia, gitu kan. Terus nyampe rumahnya, iya, kamu gimana? Sampai sama majikan itu kaki saya dipijit. Udah nggak usah, terima kasih, saya gitu. Tapi sama nyengir-nyengir kan? Iya, sambil nangis. Terus saya itu duduk di atas, nggak boleh di bawah. Pulang nyampe rumah, si nenek itu bersih semua, nyuci Kapok, sarapan, nyuci apa Kapok. bekas sarapan buat Kapok, dari anaknya Anaknya itu. Lah tapi kakak itu nggak berani melihat saya, cuma nenek gini, kamu cepet istirahat sana, nanti dulu saya tak bersih. Nggak usah, saya bersihkan dulu gitu kan. Terus setelah itu nenek itu Miss bingung kan saya tidurnya di atas kan, di Kayak sama jepat-jepat bener. Nenek itu gini, kamu nanti bisa naik enggak? Bisa enggak? Bisa. Kakek itu di tempat apa itu buat pijet itu kan, dimarahin sama nenek. Ambil itu loh kasur buat tidur dia. Kamu tidur di kamar bapakmu ya, nggak usah. Kamu nanti jatuh masih sakit, nggak usah. Nenek bingung sendiri akhirnya. Sampai malam itu gini Miss, kamu bisa naik nggak? Bisa pelan-pelan gitu kan. Terus saya sudah naik, pintu kan sudah saya tutup kan, nggak ada kuncinya kan Miss. Diketoki, kamu si gitu kan. Bisa naik, bisa. Saya lihat ya, ya. Oh ya udah, hati-hati ya, besok hati-hati ya. Iya. Padahal dalam hati, ya Allah, Bacot lagi ya, Mbak. ya Allah gitu. Saya tuh selama 1 malam itu nggak bisa tidur nih, bengkak kan. Jarum. Aduh, saya pijet pakai basem gelika itu, saya belum ini panas Mbak. kan. Iya panas, tapi kan enteng Bu Paginya. Tapi waktu itu kan panas. iya. Terus saya jujurin kan, tidur itu jam 3:30, jam 6 tuh sudah di dapur buatin sarapan kan, buatin bekal bapak. Terus
nenek itu gimana bisa tidur? Bisa, saya bilang gitu. Si majikan gimana kamu? Udah oke Sudah belum? bisa kan belum? Sudah, si pembantunya telepon saya. Nenek kan keluar ngantar sekolah sama ngantar kerja kan? Telepon bilangin pembantunya, teleponan katanya si itu kakinya gimana dibawa ke dokter. Saya bilang, Mbak gak usah, terima kasih. Saya takut nanti habisnya banyak, nenek nanti bermasalah, saya kan nggak berani. Wes udah saya jalani sendiri, saya pakai balsam, pakai gini, sudahlah tak nikmatin aja gitu kan. Dinikmatin gitu, saja sakitnya Jen. Saja wes gitu, daripada nanti habis banyak uang terus majikan gini-gini kan lebih baik kan saya nggak usah kan gitu kan Miss. Terus ya udah terus besoknya lagi malamnya itu majikan si A itu tanya terus gimana sudah meninggal. Oh oke. Sampai istri bapakku itu lihat kakimu, saya kasih deker. Loh kok ada deker dari mana? Saya punya, aku kan gitu. Siap-siap Mbah. Kan ini dulu pernah ciri kan Miss. Pernah ciri jatuh di Indo kan. Terus datang ke sini lagi kan, ke sini lagi, otomatis kan 2 kali kan di sini. Seandainya di Indo kan kayak di tanggung gitu, sakal betul gitu kan. Terus saya cuma iki tak jawab nih, Mbak. Aku wis dadi dukun nih. Jawabannya gini, Miss. Semoga majikan semuanya lebih baik lagi, kita tambah semangat. Saya tak kayak ilmu dikit. Itu kok Aberdeen lho. Rezeki lancar. Ya wes intinya sampean ya syukur alhamdulillah. Kan aku selalu ngomong aura positif akan menjadi positif wes. Temanmu aurane hitam ya nyatane 6 tahun, apalagi kamu yang aura positif. Dan dia tidak dapat long service. Nah, kamu gajinya sudah 5.000 lebih. Kamu dari Indonesia baru 3 bulan loh. Iya. Sudah gaji 5.200 sudah jos gandos ya. Yang 1 bulan masih gaji 430 ya. Terus yang 2 bulan ini kemarin tuh gajian tetap segitu. Berarti kan hebat loh. Nah, saya setiap gajian yang kemarin sama kemarin lusa bulan lalu sama yang kemarin ini kan Miss, saya bilang kok ditambahin lagi, kenapa Mbak? Itu emang gaji kamu kan kerja di rumah bapak kamu, terus yang gaji kamu sendiri kan ini gitu kan. Terus saya gini, kok banyak kan ya namanya orang. Iya, tetap harus nanya. Nanya, saya selalu nanya sampai gini, emang itu gaji kamu itu di sini kerja gitu. Terus berarti kan mereka tahu menghargai sama ya. Nah, terus yang saya itu gini, kamu di sini kalau bisa menyisihkan uang, jangan semua dikirim ke suami, jangan dikirim ke keluarga semua, kamu juga harus nyimpan. Tapi saya pikir gini, Miss, saya tak terawang kok kayak nangis sih. Aku iki duwe ilmu soalnya rek melene aku. Sampeyan rasa guyu-guyu iki ilmu ki woke iki, Mbak. Iki ana sing lara iki. Pengen nyimpen, tapi mikir tanggungan di Indo masih banyak, Miss. Nomor 1 kan tanggungan itu kan selesai. Terus yang kedua kali kan kita nabung buat anak, yang ketiga kan buat kita. Tapi kan masalahnya saya orang tua udah tinggal dulu, yang cewek udah berapa tahun ya, 15 tahunan lebih lah ibu saya. Terus ya alhamdulillah, saya syukurilah saya menemukan orang tua angkat itu lebih dari orang tua saya. Penyemangat saya di sini tuh orang tua saya, bapak, Miss. Ayah kan saya itu support selalu sampai saya bisa di sini. Terus doain saya supaya majikanmu baik, kamu jalani gini, yang penting kamu punya tabungan gitu kan. Tapi saya tuh mikir gini, pengen punya tabungan, tapi tanggungan saya yang saya pikir di sini saya harus bertahan. Tanggungan saya yang berpuluh juta itu cepat selesai. Terus anak saya kalau bisa jangan makan nasi sama garam, Miss. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Sebelum saya di sini itu anak saya dua-duanya itu yang besar pernah makan sama garam. Lah kenapa kau sampai makan sama garam, Dok? Nggak ada yang dimakan, mau beli apa kan nggak punya, Miss. Masa sampai seminim itu di Indonesia? Iya, kemarin itu, Miss.
Sebentar. Suamimu nggak kerja? Nggak kerja, Miss. Kerjaan sepi. Oh, Tadinya karena ada coro sopir, ini kan? Iya, tadinya sopir bawa mobil orang kan, Miss. Terus yang kedua anak saya yang bayi itu semuanya habis pepes, terus kayak baru dari rumah sakit karena kejang kan, Miss. Nggak ada apa, saya juga kalian Miss, dijalani aja terus cuma makan nasi. Itu kadang itu kemarin tuh nasi setengah kilo buat berapa hari gitu loh, Miss. Terus setelah itu kan saya minjam uang kelompok itu kan buat usaha. Saya usaha sama buat nutup hutang yang anak saya di rumah sakit Kejang itu, bayinya itu kan dulu itu saya jualan gorengan online. Anak saya yang besar hujan, nggak tahu hujan, demi uang 1.000-2.000 buat bisa makan gitu. Sampai segitunya memang Indonesia sampai nggak ada makanan, maksudnya nggak ada. Orang tua saya bener punya orang tua. Kayak gitu memang kehidupan Indonesia cuman Punya orang tua kandung, orang Ya tua. nggak semua Mbak. Iya. Mbak Indonesia di mana sih Mbak? Ya Kak Jawa Timur yang di Blitar. Dekat Saya- ya, Mbak? Orang tua kandung itu masih ada, bapak kan nikah lagi. Saya mau minta-minta kan nggak enak. Saya kan sudah rumah sendiri, rumah tangga sendiri. Oh, Udah oke. nikah 2 kali. Yang pertama kan sudah pernah gagal. Jadi nggak mau lah gini. orang tua merepotkan siapapun. Oke. Lah, gitu. Saya harus usaha sendiri sampai anak saya itu yang besar gini. Bu, waktunya bayar ini nggak ada, cuma saya simpen. Tunggu ya, nanti kalau dapat uang jualan ini bisa buat bayar sekolah kamu, buat bayar les gitu. Terus beli beras itu ada 1 kilo. Itu yang penting ada lauk lah buat anak. Terus kayak yang kecil ada pempes, kan nggak nyusu, Miss. Ya alhamdulillahnya yang kecil itu saya tinggal di sini itu nggak minum susu, cuma minum teh, Miss. Ngerti lah ibu kan di duit ya. Terus kemarin waktu saya tinggal itu kan umur 12 bulan, Miss. Udah saya nggak Lepas. lepas ASI. Saya titipkan ke kakak saya, keponakan buat rumah. Karena dia kan masih butuh kasih sayang ibu kan, buat Pengganti. pengganti lah gitu. Jadi selama ini ya ngertinya ya juga ngerti, sekarang sudah bisa ngomong, ibu gini mau apa ya, alhamdulillah saya dengan rezeki kayak gini saya bisa ngasih apa yang dia mau meskipun Potongan berapa banyak sama Mbak? 6 bulan 17. 1.700. Iya. Berarti kan masih ada sisa ya. Iya. Syukur alhamdulillah. Iya. Dengan gajimu 5.200 kasarannya orang ngomong, kamu dari Indonesia. Saya bersyukur banget. Aku butuh fotonya anakmu. Ya, ini Alhamdulillahnya gini, Miss. Saya dapat pesan dari agensi ini kan, yang masukkan adik saya. Saya sudah bisa ngambil motor saya yang saya gadekan, motor suami. Terus yang gaji pertama itu saya bisa melunasi hutang saya yang itu kelompok sama tabungan yang lain. Terus yang sekarang yang gaji yang kedua itu buat melunasi hutang bank. Oke. Terus yang ketiga ini kan juga masih dapat utang, Miss. Ini mau saya nyicil buat tabungan saya di tempat saya kan, saya menggadaikan itu BPKB mobil saya kan, Miss, gitu. Cuma yang nomor 1 saya di sini kerja harus bertahan, semangat dunia tanggungan semua yang di Indo itu sudah selesai sama masa depan anak-anak saya, supaya saya itu nggak dipikir dulu di Hongkong 2 tahun dapatnya apa. Saya pernah merasakan seperti itu. Dan di sisi lain keluarga saya nggak mau tahu, Miss. Kayak saya punya saudara, punya orang tua, nggak mau tahu. Malah yang memberi semangat saya itu orang tua angkat saya, Miss. Anak saya kejang, saya operasi, yang menemani siapa? Orang tua angkat. Orang tua kandung saya, ayah
Karena dia sudah menikah lagi, Mak. Kan kamu nggak bisa menuntut apapun karena dia punya keluarga sendiri. Ngerti nggak? Yang 2 tahun dulu itu buat kayak orang tua ayah saya loh Miss, tapi nggak ada. Maksudnya gini Miss, pengorbanan saya 2 tahun tuh nggak ada hasilnya. Nggak apa-apa. Gitu. Saya sekarang yang penting saya sekarang gini. Yang sekarang yang terpenting anak dan keluarga gitu aja. Sama Nggak apa-apa, nggak orang tua apa-apa. angkat, aku pengen membahagiakan waktu aku angkat bapak, terutama bapak. Aku yakin kamu pasti bisa dan saya tidak pernah khawatir dengan apapun. Oh, sampean wis ndek kene tak deloki HP ku soalnya sampean kuwi mau sing kesasar-sasar mau. Alah wis ada lho. Buah kon tiga sasar. Makanya dari kemarin tuh saya kan selalu lihat video Miss kan, setiap nenek keluar itu ya Allah yang di bawah saya itu masih banyak. Betul. Terus masalah keluarga juga banyak, nggak saya sendiri, saya kan cuma saya pendam. Wes sekarang wis bludak wesan. Wes nangis wis metu kabeh wes. Lega wesan. Alhamdulillah lega. Buang semua Ya. aura negatifnya. Saya juga masih punya tanggungan. Tanggungan apa? Paman saya kan nggak menikah Miss. Terus Di kok. Indo, Apa rapi mbak aku ya? udah tua. Oh iya ras itu. Wes tuwek iki ras itu. Udah tua itu Mbak kakak Yuni, Pak Jamit. Tak delikno sik. kakak dari ibu saya almarhum itu nggak nikah, udah tua, jadi kayak Harus kamu jaga. harus saya jaga. Makanya yang 2 tahun dulu itu saya pulang itu karena dia itu pernah masuk ke sumur Miss, nggak bisa 1 jam nggak kelihatan orang. Bunuh diri atau Enggak, gali pas sumur? benain apa sanyo itu loh Miss. Oh, Nah nggak bisa naik kan, Ah. 1 jam dek bawah, terus pas dek rambutan nggak bisa turun kayak pingsan. Jadi saya kepikiran itu kan Miss, pulang dulu. Yang saya berangkat ini lagi tadi saya telepon, besok saya operasi mata, doakan saya gitu kan. Iya, tak doain, kamu juga doain saya di sini gini. Saya sampean sudah saya anggap seperti Keluarga sendiri. orang tuaku saya sendiri, pengganti ibu saya kan. Tapi saya insya Allah saya sudah punya nadar, kalau saya habis potongan tak belikan wedus buat masa depan, masa tua Dia sendiri. dia sendiri gitu. Pasti bisa. Iya Miss. Pasti. Bismillah. Pasti. Iya. Sudah agak lega. Sudah Miss. Hah? Iku ada tisu. Mana iku teles kabeh iku diperes enggak? Makanya saya gini, ya Allah kapan ya pengen sharing di Miss Yuni, terus masalah majikan itu bermasalah enggak, rumah 2 terus gini-gini. Tapi Wes lega toh? alhamdulillah, iya alhamdulillah gaji sudah di Lah 200 loh, Bro. ya alhamdulillah saya di sini bisa istirahat sore, jam 5 itu boleh mandi, jam paling malam jam 10 istirahat. Ya wes, nek kono hati-hati kaki karena memang musim hujan itu sangat bahaya sekali. Iya. Wes, lega wes. Wes, tak peluke kene. Hah? Moye lah. Pas teko wis nangis kaget terus aku gitu kaget-kaget ya arek. Kayak sebelah mau ya nangis. Wes. Lega ta kan? Wes lega ta? Entar delok ning kontene engko. Aja nangis ae wes delok ning kontene. Wes. Wes lega ya, dibuang di sini, jangan dibawa kemana-mana wes, dibuang, dilepaskan. Sama kayak pengakuan dosa di mana wes melepaskan, jangan dilihat lagi. Wes rungokno rekamamu dhewe. Ya, wes lega, foto. Lah ya piye to? Tiba erene sing moto. Sebentar Miss. Aku gak wani. Wes kadung GR tiba kan ono sing moto. Sido apa ora ta iki? Enggak Miss, katanya kan tadi suruh kasih tahu apa itu foto Mbak anak sedih. saya. anaknya. Sedih. Aku senang soalnya aku kan angan-anganku pingin dong langsung. Mbak. Oh, saiki wis roh langsung. Iya Mbak, jadi saya kan. Ya, wes. Biasanya nek delok nek li paling lab iku mesti